Nah, selain penelitian itu, kami juga mengerjakan suatu pemberdayaan ya, utamanya kepada perempuan dan ibu-ibu dan laki-laki bapak nelayan ini. Kami membangun pengorganisasian lah pada ibu-ibunya karena mereka lebih banyak pasif di dalam urusan produksi penghasilan atau mata pencarian pendapatan keluarga, lebih banyak waktu kosongnya, dipilihlah mereka untuk didampingi untuk menemukan suatu kerja-kerja yang produktif. Nah, setelah diskusi panjang, akhirnya mereka sepakat untuk membuat keripik sukun. Kenapa sukun? Karena sukun itu banyak sekali di pulau itu. Itulah mengapa pulau itu sangat bagus airnya ya, airnya sangat tawar karena banyak pohon sukun dan pohon beringin. Pohon sukunnya banyak sekali, hampir setiap rumah itu di belakang rumah itu pasti ada pohon sukun. Pohon sukun ini diolah menjadi keripik, namanya keripik sukun. Akhirnya setelah beberapa kali proses pertemuan produksi, mereka sepakat membentuk organisasi namanya Pasek Reanta. Nama organisasi ibu-ibunya itu Pasek Reanta. Pasek Reanta itu artinya organisasi kelompok, persatuan dalam bahasa lokal, dalam bahasa Malasa. Nah, ini terdiri dari berapa ibu-ibu ya, ibu-ibu ada sekitar belasan orang, 15 sampai 20 orang, tapi yang aktif itu 10 sampai 12 orang saja. Karena itu tadi, perempuan ini selain tidak banyak dilibatkan di dalam urusan nangkap, urusan laut dan sebagainya, mereka hanya mengurusi keluarga, dan setelah suami datang membawa hasil tangkap, ibu ini yang bawa ke pengepul dan menjual hasilnya. Dan itu dia pulang mengurusi suami dan keluarganya kira-kira. Jadi di antara waktu di range waktu yang ketika suaminya pergi bekerja atau mencarikan, mereka biasanya tidak punya aktivitas kosong itu dimanfaatkan untuk bertemu, membicarakan apa yang bisa mereka produksi, hasilnya tadi kritik itu. Tapi masih banyak kendala ya yang kita lihat, karena misalnya soal waktu itu, biasanya mereka tidak punya waktu, mereka tidak terbiasa begitu untuk selalu bertemu kalau tidak difasilitasi. Mereka belum terbiasa untuk bertemu, harus selalu difasilitasi. Sampai saat ini mereka masih kaku, tapi sudah ada berapa titik temu dan kemajuan. Tapi kendalanya itu masih harus selalu difasilitasi, harus selalu diajak ngobrol dan menemukan titik temu dan kepahaman dari mereka untuk membangun organisasinya sendiri secara otonom atau mandiri. Itu yang masih berproses. Nah, pemberdayaan pendampingan yang kedua adalah kepada laki-laki, bapak-bapak, pemuda dan sebagainya, terkait dengan kondisi ekologi lingkungan di pulaunya sendiri. Jadi dari pembicaraan, dari ngobrol, wawancara, itu banyak keresahan yang dirasakan oleh nelayan sebenarnya, utamanya nelayan kuat terkait dengan fungsi pulau. Antara lain soal abrasi, ancaman abrasi, terus bencana abrasi ini dikarenakan banyak orang yang mengambil pasir baik untuk kebutuhan rumah tangga, untuk bikin batu bata, mengganti pasir ini ya, dia gunakan pasir pantai untuk bikin batu bata oleh keluarga dan oleh proyek pemerintah. Di pemerintah juga itu ikut serta merusak, mengancam abrasi itu. Mereka mengambil pasir di situ, karang-karang untuk bikin tanggul nahan ombak. Lucunya di situ, ambil karang, mengambil pasir ini bikin tanggul. Tanggulnya sekarang itu udah banyak terkikis, jadi sekedar proyek saja. Nah, selain ancaman abrasi karena pengambilan pasir dan karang secara berlebihan itu untuk kebutuhan rumah tangga, juga bakau yang makin menyusut ya jumlahnya, dan persoalan lain, persoalan sampah dan sebagainya itu tidak hampir. Jadi yang kami temukan dari upaya menyelami persoalan ekologi lingkungan di pulau itu adalah sudah menghilang ini, sudah mulai redup ikatan-ikatan sosial atau cara mereka untuk mengurus lagi, cara warga, cara masyarakat membicarakan pulau mereka itu sudah mulai hampir tidak ada lagi forum atau waktu untuk membicarakan bagaimana kondisi pulau kita hari ini. Semuanya habis oleh mencari ikan, bekerja, dan menyerahkan kepada pemerintah lokal. Tapi pemerintah lokal itu tidak mengurusi juga ternyata. Tidak ada aturan desa tentang pengelolaan atau pelestarian atau penjagaan pulau. Tidak ada sama sekali aturan lokal. Semua aturan itu aturan-aturan yang sangat khas dengan aturan-aturan di darat. Jadi hanya menggunakan aturan di darat. Tidak ada aturan yang bernuansa pulau di sana, tidak ada. Jadi misalnya dilarang mengambil pasir, tidak ada. Dan nanti dipancing-pancing baru mereka sudah sadar. Tapi banyak nelayan bilang kita ini sebagai warga biasa tidak bisa memperingati nelayan lain, karena nelayan itu hanya mendengarkan orang yang punya wewenang,
misalnya kepala dusun, kepala desa, camat, bupati. Jadi ada otoritas diberikan kepada orang. Jadi kalau sesamanya mereka tidak akan dengar. Keresahan itu ada sebenarnya di nelayan, di antara nelayan, tapi mereka tidak bisa menjadikan dirinya sebagai pahlawan gitu untuk memperingatkan yang lain, tidak bisa. Mereka mau mendorong ini ke pemerintah, mereka tidak punya cara. Nah, itulah yang menjadi alasan kita mendorong mereka untuk juga membuat organisasi agar menjembatani suara-suara nelayan kecil ini agar bisa menjaga dan minimal membangun kembali kebiasaan berkumpul dan bercerita tentang kondisi lingkungan dan ekologi di pulau mereka. Itu sementara kita upayakan dari beberapa perjalanan. Caranya adalah dengan yang paling efektif ini adalah dengan memutarkan film. Di sana tidak ada listrik, yang pakai genset. Itu tantangannya di situ. Dan tidak ada sinyal. Nah, jadi kalau mau pergi bertapa, silakan ke sana bertapa, dan tidak usah diganggu oleh medsos-medsosan itu. Betul-betul berinteraksi langsung dengan masyarakat. Tidak ada listrik. Nanti malam baru kalau mau cas HP, nanti malam mau apa-apa nanti mau baru ada listrik. Sebenarnya ada proyek solar sebenarnya, tapi semua mangkrak. Itu parah sekali di pulau itu. Semua proyek-proyek itu mangkrak semua dan tidak ada protes. Dibiarkan saja mangkrak itu. PDAM, listrik, mangkrak semua. Banyak penipuan begitu, warga itu disuruh bayar kintanan oleh aparatur pemerintah tapi tidak ada hasilnya. Jadi kacau juga dan kasihan sebenarnya. Mereka sadar tapi mereka tidak tahu bagaimana cara protes begitu. Nah, kira-kira ya. Sudah lama sekali mereka terserabut dari ikatan sosial gitu. Jadi ikatan yang ada itu sekarang ikatan berbasis keluarga dan produksi. Mereka terhubung ketika bicara soal wilayah zona tangkap mereka, ketika mereka ada ancaman dari luar gitu, baru mereka bersatu. Tapi untuk di dalam kecil-kecil yang laten gitu ya, yang tertanam laten itu sulit mereka karena ikatan yang terbangun itu ikatan produksi dan ikatan kekeluargaan itu. Nah, ini yang coba kita panggil ya, ikatan kekeluargaan itu dan ikatan produksi itu kita anggap sebagai kekuatan untuk mengikat lagi agar mampu bicara soal kondisi pulau, apa-apa saja yang menjadi persoalan-persoalannya, apakah persoalan dari luar, terus kalau persoalan dari luar itu apa, tapi kalau di dalam itu apa persoalannya. Nah, metodenya yang kita gunakan untuk memanggil itu kan pakai film. Mereka suka sekali nonton film dokumenter kah, film action kah, asal jangan film India atau Korea, itu pasti ngantuk semua orang. Mereka maunya film berkelahi, film action ya, film action, film Cina, film apa lah itu, yang penting heboh. Kemarin dia putarkan film Aquaman, itu sangat relate dengan kehidupan mereka. Aquaman. Jadi apa Aquaman itu sudah mereka sering bilang Aquaman, saya mau jadi Aquaman, kata nelayan tua itu. Yes, iya kan Muri? Salam balik untuk Asma. Jadi mungkin begitu yang bisa saya sampaikan soal bagaimana apa yang kami sudah penelitian partisipatif ya, bukan penelitian serius tapi rangka juga sambil membangun organisasinya, membangun dan melakukan intervensi kecil untuk sesuatu yang lebih besar gitu. Itu yang saya tangkap dari model belajar dari satu kata ini selama di tanah. Mungkin begitu Mbak Muri yang bisa saya bagi dan share kepada teman-teman ini. Saya kembalikan ke Mbak Muri. Baik, terima kasih Mas Imam. Dua model tangkap nelayan, kayak mancing atau nyelam. Nah, ini yang paling berbahaya yang pakai kompresor tadi ya. Jadi nyelamnya itu bukan kayak di iklan RCTI yang kompresor lagi Islam. Oksigen. Dan kalau 1 jam itu banyak orang lumpuh. Nah itu. Kemarin terakhir itu umur 23 tahun udah lumpuh setengahnya, nggak bisa jalan. Karena terlalu kenceng kan. Maksimal itu 1 jam, nggak boleh lebih.